Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, tertulis dalam kitab Injil menurut Matius, pasal 9, ayat 18 sampai ayat 26. Matius 9, ayat 18 sampai ayat 26. Amang pendeta akan baca bagi kita demikian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Masih ingat lagu kita ya? Lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Sudah sering nih Amang Pendeta nyanyikan nih. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Nah, aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Anak sekolah minggu, kalau badannya sehat, fisiknya sehat, pasti dia rajin, giat, dan semangat, riang, gembira untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar? Pasti dong. Gak mungkin anak-anak sekolah minggu yang sehat, anak-anak sekolah minggu yang tubuhnya kuat, fisiknya sehat, gak mungkin lemas-lemas begitu kalau bernyanyi. Tetapi kalau dia sehat, pasti dia riang, gembira, semangat, begitu ya. Nyanyinya juga terdengar, suaranya kuat begitu ya. Tidak saja melamun-melamun, lemas-lemas, yaitu kalau misalnya dia sakit. Nah, ada nggak ya anak sekolah minggu, kalau ditanya nih, ada nggak anak sekolah minggu yang menginginkan sakit? Siapa di sini yang kepengen sakit? Ada nggak? Ada dia yang suka sakit. Senang dia kalau sakit, ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Mana ada kita yang mau sakit? Maunya kita tetap sehat, tubuh kita tetap sehat, tubuh kita tetap riang, bugar, gembira, begitu ya. Nah, kalau kita sakit, pasti kita kepingin sembuh. Ya, pasti pengennya sehat, sembuh. Kalau misalnya tadinya kita mengalami sakit, karena belakangan ini banyak anak-anak yang sakit karena faktor cuaca, ada karena makan makanan yang kurang sehat, ada karena istirahatnya tidak cukup, kebanyakan main game gitu loh. Maka adik-adik harus menjaga, merawat tubuhnya ini supaya tetap sehat. Ya kan? Karena tadi kita tidak ada yang menginginkan kalau dia sakit. Kalau sakit dia terbatas melakukan aktivitasnya. Tetapi kalau dia sehat, dia tentu
riang, dia gembira, dia bugar begitu ya. Jadi kalau kita misalnya sakit, pasti kita kepengennya sembuh deh. Supaya kita bisa sekolah minggu, bisa ke gereja, bisa main-main bareng teman, bisa jalan-jalan, bisa nge-mall, bisa dan lain sebagainya. Iya kan? Pasti. Makanya segala cara dilakukan. Bagaimana supaya kita sehat, bagaimana supaya kita kembali pulih seperti sedia kala. Kalau misalnya adik-adik sekolah minggu ini sakit, pasti mama, papa usahakan bagaimana supaya anaknya sehat. Kalau supaya sehat, kemana nih dibawa? Berobat. Dibawa ke rumah sakit. Dikasih makan makanan yang bergizi. Ya benar kan? Dikasih, suplemen. Dikasih vitamin. Dikasih minum-minuman yang sehat. Dibuat istirahat yang cukup. Jangan dulu banyak main-main. Jangan dulu banyak gerak-gerak. Jangan dulu aktivitas yang banyak. Supaya sehat. Nah, siapa adik-adik yang pernah mengalami sakit di sini? Pertanyaan Amang, enak nggak kalau sakit? Yang pasti sakit itu tidak enak. Siapa yang sudah pernah pergi ke rumah sakit melihat orang sakit? Atau mungkin kakaknya, abangnya, adiknya, mamanya, papanya pernah sakit di sini? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah ke rumah sakit untuk menjenguk orang sakit? Tahan nggak adik-adik? Kalau lihat orang sakit itu sanggup nggak? Terbaring gitu, tangannya diinfus begitu ya. Tangannya diinfus, dia lemah begitu. Tergeletak di tempat tidur. Yang ada hanya begitu terus sampai 1 harian, 2 harian, 3 harian, ada 1 minggu, ada 1 bulan, 2 bulan. Bayangin dulu. Ya. Nah, kasihan nggak kalau seperti itu? Kasihan nggak lihat orang-orang yang sakit yang di rumah sakit itu? Atau bagaimana perasaan adik-adik? Kasihan nggak? Pasti dong kasihan. Karena mereka hanya cuman boleh tidur, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa main, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke gereja. Karena apa tadi? Karena sakit. Jadi kira-kira enak nggak itu? Ya pasti nggak enak. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Itu kenapa? Ya, ada orang yang datang kepada Yesus meminta supaya yang pertama itu supaya dia disembuhkan. Dan ada juga yang datang kepada Tuhan Yesus supaya anaknya tadinya sakit ternyata sudah mati. Karena penyakitnya itu. Ya. Jadi yang pertama datang ini, dia datang kepada Tuhan Yesus, bapaknya yang datang meminta kesembuhan anaknya. Bapaknya ini namanya Yairus. Coba sama-sama. Yairus, nama bapaknya Yairus, anaknya sedang sakit nih di rumah. Ketika dia datang, rupanya mendengar kalau anaknya itu sudah meninggal. Sudah mati di rumah. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu dia bilang, Tuhan tolonglah, anakku baru saja mati di rumah. Itu adalah anakku satu-satunya, anak perempuanku satu-satunya. Dia sudah mati di rumah. Datanglah ke rumahku, letakkanlah tanganmu kepadanya, maka dia akan hidup kembali. Katanya seperti itu. Cobalah bayangkan dulu adik-adik. Coba kamu bayangkan betapa sedihnya seorang bapak itu, papa dan mamanya mendengar berita kalau anaknya itu mati. Dan itu adalah anak satu-satunya. Anak yang paling dikasihinya. Pasti sangat menyakitkan. Pasti sangat sedih. Pasti dia sangat menangis begitu kan. Gitu dia. Nangis dia. Pasti dia menangis. Mengingat anaknya satu-satunya, anak perempuan satu-satunya itu meninggal, mati. Maka bapak dan mamanya pastinya tadinya mengusahakan yang terbaik untuk anaknya itu. Dikasih makan, sekolah, dan sebagainya. Dibelikan mainan, usianya masih 12 tahun. Jadi apapun dilakukan oleh orang tuanya untuk berobat, ternyata sudah mati. Lalu dia bilang, Tuhan tolonglah, tolong anakku. Kalau kau datang ke rumahku, kau datang untuk menolong dia, kau datang untuk menjamah dia, meletakkan tanganmu ke atasnya, aku yakin dia akan hidup begitu. Jadi, Yairus itu adalah bapak yang baik. Kenapa bapak yang baik? Ya, meski dia orang kaya, penjaga rumah ibadat, kepala rumah ibadat, dia pintar, tetapi dia datang menyembah Tuhan Yesus. Dia meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus karena dia sudah mendengar berita tentang Yesus yang mampu melakukan mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit. Lalu dia datang kepada orang yang benar. Dia datang kepada Yesus untuk meminta
kesembuhan dari Tuhan Yesus. Walaupun dia orang kaya, dia orang pintar, dia kepala rumah ibadat, tetapi dia bilang, aku tidak sanggup menghidupkan anakku. Meski dia punya kuasa, dia adik-adik, tetapi dia tidak sanggup untuk menghidupkan anaknya kembali. Dia tahu, dia mendengar Yesus ada, Yesus datang, dia segera menjumpai Yesus dan bilang, supaya anaknya itu disembuhkan, supaya anaknya itu dihidupkan kembali. Ya, maka dia datang kepada Yesus tadi itu supaya menyembuhkan atau menghidupkan anaknya, karena dia tidak kuat menghadapi. Bayangkan dulu ya, dia sangat bersedih, tetapi dia punya iman kepada Tuhan Yesus. Dia beriman kalau Tuhan Yesus itu pasti sanggup untuk menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati itu. Karena dia sudah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Lalu Yesus mau ikut ke rumah Yairus itu. Ya, aku mau ikut. Dia pergi ke rumahnya itu bersama-sama dengan murid-muridnya untuk melihat anak perempuannya yang telah mati itu di rumahnya. Mereka pergi, mereka berjalan dan murid-muridnya mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ternyata belum tiba ke rumahnya Yairus itu, adik-adik tahu nggak? Di tengah jalan, di perjalanan, Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit. Dia menderita, penyakitnya adalah penyakit pendarahan. Jadi dari tubuhnya itu selalu keluar darah yang banyak begitu. Jadi penyakitnya pendarahan. Sampai karena penyakitnya itu, tahu nggak adik-adik? Dia disingkirkan oleh banyak orang. Dia dihindarkan oleh orang banyak. Dia tidak disukai dijauhi gitu loh. Dia dijauhi oleh orang banyak. Jadi orang tidak mau bergaul dengan dia. Karena dianggap dia itu adalah kotor gitu, najis gitu loh. Lalu dia bilang, ketika dia melihat Yesus itu lewat, lalu dia bilang dalam hatinya, ya karena dia tadi sudah 12 tahun sakit pendarahan, jadi perempuan yang sakit itu berpikir, nanti asal ku jama aja jubahnya, aku sembuh, kata dia. Cuman ku jama jubahnya, tahu nggak misalnya, kalau, nih misalnya nih, dia punya jubah, ntar ya, nih dia punya jubah, menunjukkan sama kalian, misalnya kalau jubahnya adalah ini, nih dia pakai oleh Tuhan Yesus begitu. Bayangkan ini panjang adik-adik. Ini ada apanya nih? Ini ada jumbainya. Lalu perempuan itu bilang, asal ku jama aja jumbai dari jubahnya itu, aku sembuh, kata dia begitu. Kalau ku jama aja jumbai jubahnya itu, aku menjadi sembuh. Dia beriman, dia percaya kalau aku menjama itu aja, aku pasti sembuh, katanya. Jadi perempuan itu selama ini sudah dipinggirkan, sudah tidak diperdulikan, atau dia sudah tidak dianggap oleh orang-orang lain. Dia sangat terhina, dia sangat dihindari oleh banyak orang karena penyakit yang dialami. Bayangkan adik-adik, dia menderita 12 tahun, sakit enggak? Dijauhkan orang, dihindari orang, tidak disukai orang, sakit enggak? Sakit pasti. Dia sangat sedih. Dia malah, ya kalau misalnya kita sakit kan maunya ada teman yang menemani kita. Ada papa mama menemani kita. Ngasih obat kita, ngasih makan kita, ngasih minum kita. Membawa kita ke kamar mandi. Ya kan? Ngambil makan kita, nyuapin kita. Ini malah dihindarkan adik-adik. Malah dijauhi. Sedih nggak tuh? Sedih nggak? Pasti dong sedih. Bayangkan dia sakit. Pendarahan terus dari tubuhnya. Tetapi dia malah disingkirkan oleh orang-orang banyak. Dia menderita, dia dijauhi. Padahal maunya kalau kita sakit, maunya dijenguk ya. Dibawa makanan enak, cerita-cerita dengan kawan, didoakan, dinyanyiin lagu. Hati yang gembira adalah obat hati yang sedih. Gitu kan? Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Nah, tetapi ketika Yesus berjumpa dengan perempuan sakit itu, Yesus menjumpai dan melihat perempuan itu. Dikala banyak orang menyingkirkan dia, menjauhi dia, Yesus malah mendekati dia. Yesus mendekati dia dan dia melihat perempuan itu sakit. Dia melihat perempuan itu sedang mengalami sakit pendarahan.
Lalu Yesus memberikan penguatan kepada dia. Yesus memberikan penghiburan yang besar kepada dia. Yesus bilang kepada perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu, adik-adik tahu apa enggak? Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Teguhkanlah imanmu. Teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa imannya rupanya? Dia beriman, adik-adik. Dia bilang tadi, asal ku jamah aja ujung jumbai jubahnya, aku sembuh. Dia punya iman ketika aku bertemu dengan Yesus dan memegang jumbai jubahnya, karena Yesus itu adalah Maha Kuasa, Maha segalanya, bisa mengobati, maka aku yakin dengan imanku, aku akan sembuh. Padahal ketika itu banyak sekali orang beramai-ramai mengikut Yesus, tapi dia datang kepada Yesus dan Yesus mendengarkan suara dia. Yesus tahu siapa yang memegang ujung jumbai jubahnya. Lalu dia datang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tahu nggak adik-adik? Tahu nggak apa yang terjadi? Perempuan itu sembuh. Dia senang sekali, lalu dia bilang, hore, saya sembuh, saya sembuh. Hore, saya sembuh, saya sembuh. Gitu. Dia menjadi sembuh. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menolong dia. Dia lompat-lompat, bayangkan 12 tahun dia sangat menderita sekali. 12 tahun dia dijauhi oleh orang banyak. 12 tahun dia tidak dianggap teman. 12 tahun dia sangat dihindari oleh banyak orang. Gak bisa apa-apa. Sekarang dia sudah sembuh dan sehat. Orang-orang, dia sudah bisa berteman dengan banyak orang. Tidak dihindari lagi dia karena penyakitnya itu. Tapi sekarang dia sudah sehat. Perempuan itu punya iman. Percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Walaupun padat, orang ketika itu banyak sekali, ramai sekali. Tapi dia berusaha berjumpa dengan Yesus. Dia berusaha untuk memegang jumbai jubah Yesus itu. Lalu dia sangat bersuka cita karena disembuh. Yesus itu sangat baik. Dia menolong orang yang sedang kesakitan dan yang sedang mengalami penyakit yang sudah lama 12 tahun itu. Lalu tidak selesai situ. Yesus melanjutkan ke rumah siapa tadi? Karena di tengah jalan dia berjumpa dengan perempuan itu kan. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus untuk melihat anaknya yang sudah mati itu. Di sana ternyata sudah banyak orang yang melayat. Tahu melayat? Melihat orang mati itu, melihat anaknya yang mati itu. Sudah banyak di situ. Sudah ada peniup-peniup seruling. Jadi bagi mereka, kalau ada yang mati adik-adik, ada peniup serulingnya sambil mereka menangis diiringi oleh peniup-peniup seruling itu. Ada yang nangis di sana, ada yang berbicara di sana karena kematian itu. Banyak sekali orang di situ, lalu sangat ributlah di tempat itu karena kematian anaknya Yairus itu. Lalu setelah mereka di situ tiba, Yesus bilang kepada orang-orang yang ada di situ, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Loh, orang itu tidak mati tapi tidur katanya. Orang itu nertawakan Yesus. Apa sih ini? Gitu kan. Apa yang ngomongan Yesus itu? Lucu banget ya. Lucu kali kan ya. Kenapa? Masa katanya itu tidur padahal sudah mati katanya. Mereka menertawakan Yesus. Mereka kira kalau Yesus itu adalah orang yang bodoh gitu. Tidak bisa apa-apa. Masa sudah mati dibilang tidur? Ternyata mereka tidak tahu. Bukankah adik-adik Yesuslah yang pemilik kehidupan kita ini, baik hidup dan yang mati kita? Iya kan? Jadi bagi Yesus, bisa mati itu adalah tidur yang sementara. Nanti toh orang-orang yang mati itu akan bangkit dari kematiannya menuju kehidupan yang kekal. Jadi mereka tidak bisa memahami apa maksud dari ucapan Yesus itu. Mereka hanya mengejek dan mengolok dengan tertawa. Kayak mana ini? Katanya tidur padahal sudah mati katanya. Padahal Yesus bilang, dia hanya tidur, tidak mati. Lalu apa dibilang oleh Tuhan Yesus itu? Lalu dia memanggil perempuan itu, hai anakku, bangkitlah. Lalu anak Yairus itu hidup kembali. Dia hidup kembali. Setelah dia bilang sama orang-orang itu, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan dia memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Dia panggil namanya, hai anakku, bangunlah. Lalu anak perempuan Yairus itu bangun. Dan dia hidup kembali, adik-adik. Luar biasa karya Tuhan Yesus itu. Puji Tuhan, anak itu hidup kembali. Kenapa? Ya karena Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh Tuhan Yesus? Siapa yang Lazarus yang sudah mati, sudah dikuburkan itu, masih sanggup untuk
Masih sanggup untuk dihidupkan kembali. Apalagi yang masih di situ, belum lagi dikuburkan. Ya, Yesus sanggup melakukan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan Maha Kuasa. Jadi dia tidak dibatasi oleh apapun. Dia mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau adik-adik sakit, papa, mama, abang, kakak, adik, opung, nan tulang, namang boru, siapapun itu. Kalau sakit, kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Yesus itu sanggup menolong. Yesus itu sanggup membantu kita dari sakit kita, supaya kita sehat dan pulih kembali. Maka berita tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit itu, dan membangkitkan orang mati itu, ternyata adik-adik tersiar ke banyak orang, sampai kepada banyak orang. Kalau sekarang mungkin itu kan sudah diposting di Facebooknya, ada berita baru nih. Ada orang yang disembuhkan dari sakit, dan ada orang yang bangkit dari mati. Lalu kabar itu tersiar bagi banyak orang di situ, sehingga semakin banyak orang yang mengikuti Tuhan, sehingga makin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Bayangkan Yesus melakukan mujizat 2 sekaligus. Yesus menyembuhkan yang sakit dan dia membangkitkan yang mati. Bayangkan adik-adik. Tadi perempuan itu sudah dihindari, dia miskin. Ada anak orang kaya itu, anak Yairus yang kaya, yang punya banyak harta itu. Kedua-duanya, baik yang kaya dan miskin, Yesus mau menyembuhkan. Dia tidak pandang-pandang bulu. Dia tidak melihat, ini anak orang kaya, aku sembuhkanlah ini. Ini anak orang miskin, ku biarkanlah ini mati. Enggak. Baik anak orang kaya, miskin, atau siapapun itu, bagi Yesus tidak ada dibeda-bedakan. Semua disembuhkan. Asal yang perlu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan Yesus. Maka adik-adik juga bisa sembuh. Kalau percaya dan beriman kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita. Ya, Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita. Jadi tidak memilih-milih orang. Nah, oleh karena itu yang mau disampaikan firman ini kepada adik-adik semua, yang pertama adalah Yesus sumber kesembuhan dan keselamatan kita. Maka kesembuhan akan diterima oleh orang-orang percaya. Kalau adik-adik sakit, maka berdoa kepada Tuhan Yesus, kesembuhan akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak cukup cuma berdoa terus begini. Tetap berobat, pergi ke rumah sakit, makan obatnya, makan nasinya, minum minumannya, makan buah atau apapun itu, lalu Tuhan Yesus memberkati semua itu menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Enggak mungkin cuma begini doang, tapi tidak makan, tidak berobat, ya enggak sembuh juga. Tapi Tuhan memakai dokter, medis, perawat untuk menolong kita. Itulah tangan Tuhan yang menolong kita lewat para dokter itu. Yang kedua adalah Yesus berkuasa atas hidup dan mati kita. Jadi adik-adik, Yesus yang berkuasa atas hidup kita, mau hidup mau mati itu atas kuasa Tuhan Yesus. Dan dia sanggup melakukan apapun yang terbaik untuk kita. Yang ketiga adalah beritakanlah kabar sukacita Tuhan Yesus bahwa dia dapat menyembuhkan, bahwa dia dapat membangkitkan orang mati kepada semua orang. Tuhanku itu ajaib, Tuhanku itu besar, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Apa? Dia mampu menyembuhkan, dia mampu membangkitkan orang mati, dia maha segalanya, dan dia sayang kepada semua anak-anak yang ada di dunia ini. Tuhanku, Allah yang sanggup, dia adalah Allah yang maha besar, aku percaya kepadanya, dan aku beriman kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.